Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan materi mengenai etika dan privasi digital. Apa sih etika digital itu? Etika itu sendiri adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan tata cara atau adat mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan era digital merupakan istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Oleh karena itu, apabila ingin membahas mengenai etika digital, maka kita juga perlu mengetahui pengertian dari TIK. TIK secara luas dapat meliputi semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyampaikan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika digital merupakan sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tata cara, adat, atau nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang pemanfaatan TIK melalui media online dan digital. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup etika digital. Jadi, etika digital memiliki 6 ruang lingkup, diantaranya keamanan komputer, kejahatan dunia maya atau cybercrime, privasi digital, netiquette, hak kekayaan intelektual atau haki, dan tanggung jawab profesi. Berikut penjelasannya. Pertama, keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan bentuk pelindungan informasi yang disimpan dalam sistem komputer sebagai lawan untuk melindungi informasi yang sedang dikirim atau melindungi peralatan dan fasilitas itu sendiri. Pencegahan keamanan ini biasanya untuk mengatasi 4 ancaman, yaitu pencurian data, vandalisme, penipuan, dan pelanggaran privasi. Kedua, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kejahatan ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer, dan internet. Mayoritas kejahatan dunia maya yang dipublikasikan yang menyangkut pemerintah, pejabat industri, dan warga negara di seluruh dunia meliputi cracking, piracy, cyberstalking, cyberterrorism, dan lain sebagainya. Ketiga, privasi digital. Privasi digital adalah ketika seseorang menggunakan internet dan perangkat yang terhubung tanpa mengorbankan informasi yang dimiliki. Privasi ini mencakup 3 subkategori, yaitu privasi informasi, privasi komunikasi, dan privasi individu. Keempat, netiquette. Semakin berkembangnya penggunaan internet di dunia saat ini, yang kemudian melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet yang dikenal dengan istilah netiquette. Kata netiquette dibangun dengan 2 bagian, yaitu network dan etiquette. Kelima, hak kekayaan intelektual atau haki. Hak ini juga dimaknai sebagai hak atas suatu karya yang berasal dari pemikiran manusia. Konsekuensi dari batasan haki, yaitu yang dilindungi adalah haknya, bukan invensi dari hak tersebut. Contoh dari kekayaan intelektual yang merupakan hasil pemikiran yang berupa ide yang diwujudkan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra, dan seni, desain, simbol, kreasi tata letak komponen semikonduktor, serta varietas hasil pemuliaan. Yang terakhir, tanggung jawab profesi. Para profesional di bidang TIK saat ini sudah memiliki spesialisasi bidang pengetahuan tertentu. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap posisi mereka di masyarakat. Tanggung jawab profesi sangat dituntut sebagai konsekuensi dari spesialisasi bidang pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, profesional di bidang TIK ini tentu memiliki pengetahuan mengenai undang-undang hak cipta dan privasi dalam konteks bidang teknologi. Sehingga
Tanggung jawab profesi ini menjadi tuntutan dalam interaksi mereka dengan orang lain di bidangnya, yang meliputi interaksi klien dengan profesional, interaksi profesional dengan profesional lainnya, serta profesional dengan masyarakat. Contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK, seperti keamanan komputer dan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Langsung saja yang pertama, keamanan komputer. Keamanan komputer ini berarti bebas dari bahaya atau bebas dari kejadian yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan yang berbahaya dan tidak sengaja. Keamanan komputer ini berkaitan dengan 3 hal utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan, yang kedua, integritas, dan yang ketiga, ketersediaan. Keamanan komputer ini juga memiliki jenis ancaman, yaitu virus, worm atau cacing komputer, phishing, botnet, rootkit, dan keylogger. Yang kedua yaitu kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Contohnya seperti cyberbullying, cryptojacking, cyber extortion, cyber espionage. Seperti yang teman-teman ketahui, kejahatan ini sangat berbahaya dan perlu diupayakan penanggulangannya, seperti membangun kemampuan terutama pada penegakan hukum untuk menopang kesenjangan terutama di negara berkembang, kemudian memperkuat kerjasama dan dialog internasional antar pemerintah, organisasi internasional, serta regional lainnya, Interpol, dan banyak mitra lainnya. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk perang melawan kejahatan dunia maya. Privasi digital. Apa sih privasi digital? Privasi digital adalah definisi kolektif yang mencakup 3 subkategori, yaitu privasi informasi, privasi komunikasi, dan privasi individu. Privasi informasi adalah gagasan bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana informasi digital mereka, terutama terkait dengan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, dikumpulkan, dan digunakan. Berikutnya, privasi komunikasi adalah pengertian bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk mengkomunikasikan informasi secara digital dengan harapan komunikasi mereka aman. Sedangkan privasi individu adalah gagasan individu mengenai hak untuk hidup bebas di internet. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai netiquette. Netiquette adalah etiket dalam menggunakan internet. Netiquette ini memiliki aturan, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan kepada diri sendiri dapat dimulai dari mengamankan perangkat dengan menginstal antivirus. Yang kedua, jangan mengunggah data pribadi secara mudah. Pastikan URL yang dituju telah dijamin keamanannya. Yang ketiga, menghargai penggunaan internet lain, seperti tidak menggunakan informasi secara sembarangan, tidak mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, tidak boleh mengganggu atau mencuri informasi pribadi orang lain, dan lain sebagainya. Netiquette memiliki 2 jenis. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication. Maksudnya adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contohnya, berkomunikasi via email. Yang kedua, netiquette pada one-to-many communication. Netiquette ini merupakan komunikasi yang memungkinkan satu orang untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Contohnya pada mailing list. Keamanan data. Dalam keamanan data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, account security. Setiap orang harus menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat akun dan mengingat kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun agar privasi dan keamanan akun pribadi terlindungi. Kedua, protect your web browsing. Untuk mengamankan saat melakukan browsing, data pengguna dapat menginstal ekstensi HTTPS Everywhere. Yang ketiga,
Update your software and device. Pembaruan keamanan ini digunakan agar dapat menghalangi peretas dan lebih baik dari perangkat lunak antivirus. Yang keempat, lock down your phone in case you lose it. Apabila kita kehilangan ponsel kita, perlu memastikan tidak ada yang bisa masuk ke ponsel kita. Upaya yang bisa dilakukan adalah pertama, menggunakan kode sandi yang kuat disambung login biometrik. Kedua, mengatur fitur pelacakan jarak jauh ponsel. Yang terakhir ada enable encryption on your laptop. Upaya yang dapat dilakukan agar data yang ada di perangkat kita tidak dapat diakses oleh pencuri laptop, kita dapat menginskripsi drive penyimpanan di laptop, kata sandi dan kunci keamanan dapat melindungi data tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penerapan etika dan privasi digital. Jadi, ada 5 etika dalam era transformasi digital yang perlu diterapkan. Di antaranya, pertama, design for privacy, security, dan integrity. Hal-hal ini merupakan nilai inti yang dapat menjadi acuan perilaku profesional. Bersikap transparan berarti organisasi atau perorangan harus menyatakan niat mereka terkait penggunaan data dan memberikan persetujuan untuk menggunakan data tersebut. Kedua, promote trust. Pelanggan layanan digital bagi individu, kelompok maupun organisasi harus dapat mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Pihak yang mengumpul dan mengelola data harus menjunjung tinggi prinsip bahwa integritasnya harus terjamin jika ingin dipercaya oleh konsumen. Ketiga, beware of bias. Bias, bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku manusia. Contoh yang paling terkenal adalah bias konfirmasi, di mana individu mencari atau menafsirkan informasi dengan cara yang menegaskan keyakinan, hipotesis atau harapan mereka dan mengabaikan pendapat atau informasi yang bertentangan dengan ini. Selain itu, ada bias algoritmik yang menjadi perhatian belakangan ini, di mana bias ini menyebar di banyak industri machine learning yang digunakan dengan sedikit tindakan pengambilan untuk mengidentifikasi atau memperbaikinya. Untuk mengatasi bias dapat dilakukan dengan transparansi. Keempat, ensure there is accountability. Sekarang ini sering muncul kekhawatiran mengenai akuntabilitas data dan layanan yang disediakan. Contohnya, jika algoritma digunakan oleh organisasi jasa keuangan untuk membuat keputusan yang biasanya dibuat oleh profesional yang berkualifikasi dan tersertifikasi, maka kemudian timbul pertanyaan bagaimana letak akuntabilitasnya. Untuk memecahkan masalah ini, organisasi dapat mengembangkan layanan digital yang harus memastikan bahwa layanan ini tidak digunakan untuk menghindari atau mengurangi akuntabilitas data dan informasi. Kelima, promote an ethical culture. Budaya yang menjunjung tinggi etika dapat digambarkan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan norma bersama yang mempengaruhi cara individu dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Contohnya, sebagai perusahaan digital memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi karyawan dari mengambil resiko yang tidak perlu, yang pada akhirnya terbukti dapat merusak individu dan organisasi. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran etika dan privasi digital yang pernah terjadi. Sekian pemaparan materi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.